warna biru, putih, dan gold itu mendominasi Ducati yang mensupport atau mendukung spirit olahraga di negara itu. Nah, settingannya motornya Marquez itu dipolin lah sama dia. Moto Boys, jumpa lagi bersama Pade. Siap, ini Eka. Jadi kita akan ngobrol tentang review MotoGP Italia 2024. Ya, Mugello ya. Mugello. Itu ada yang menarik ya Pak? Waduh, banyak yang menariknya. Termasuk warna ya Pak De? Warna biru top lah pokoknya sekarang. Biru-biru. Biru-biru nomor 1. Jangan merah-merah Pak De. Jangan. Karena kalau merah-merah itu udah pasti nggak naik kelas Pak De. Jadi harus biru ya. Oke Pak De. Kita akan ngebahas tentang ya kemenangannya Bagnaia, Pecco Bagnaia, kemenangannya Enea Bastian ini, yang tampil kalau Marquez bilang kayak roket, gitu kan? Karena ya, sodokannya di beberapa lap terakhir tuh. Dan soal strateginya Jorge Martin yang, nampaknya dia bilang gue udah kayak rookie gue kemarin. Dia bilang begitu Pak De, kayak pembalap baru gitu. Karena ya di lap terakhir bisa-bisa dicolok Pak De. Nah gitu Pak De. Nah kita akan bahas itu tuh. Termasuk ya Marc Marquez nih. Ada apa dengan Marc Marquez dan yang sampai berasap-berasap katanya Pak De ya? Iya betul, berasap. Nah, kita akan ngebahas tentang itu semua bersama Pak De ini. Eka, gas dulu lah kita. Gas Pak De! Gas lah. Pak De, kemarin tuh banyak hal yang terjadi di luar kebiasaan Pak De. Kebiasaan selama beberapa seri terakhir. Iya betul. Kemarin Bagnaia seolah meraih kemenangan penuh. Sprint race dia menang, main race dia menang. Ini hal yang satu lagi ya, satu. Nah itu dia. Ini hal yang sulit diduga. Iya betul. Kebiasaan 3 seri terakhir kan yang tadi kita ngomongin Pak De. Gantian. Kalau nggak menang di sprint race, menang di main race. Tapi kebanyakan menangnya di main race nih, gitu kan. Nah, menurut Pak De nih, apa yang membuat kebiasaan itu? Kebiasaan. Apa yang membuat Bagnaia meraih penuh nih Pak De? Ya sebenarnya keunikan itu kan dari selain hasil itu ya. Itu sebenarnya kan keunikannya dia baru sekali ini Ducati pakai warna biru. Nah, itu ya Pak De? Emang biru kenapa biru? Itu bikin menang? Oh enggak ya? Enggak, tapi paling tidak warna itu sebenarnya begini. Kasak kusuk Ducati mau pakai warna biru itu sebenarnya sudah cukup lama. Karena mereka ini atau khususnya Italia, bangsa Italia itu sangat mendukung jadi spirit olahraga di negara itu. Nah, kebetulan bulan Juni dan Juli sampai Agustus itu ada 3 event besar di Italia. Yang pertama mengenai bergulirnya Piala Eropa sepak bola ya. Sepak bola, kita semua tahu kan Italia itu luar biasa pendukungnya bola, fanatisme. Champion, Euro. Kemudian yang kedua Olimpiade itu juga akan muncul di kira-kira akhir mulai Juli itu sudah ada di sana juga. Kemudian Hari Kemerdekaan Italia juga Hari Kemerdekaan Italia juga bulan-bulan ini. Jadi sehingga warna biru, putih, dan gold itu mendominasi Ducati yang mensupport atau mendukung spirit olahraga di negara itu. Itu kira-kira. Jadi karena itu menang Karena Pecco? itu enggak lah. Enggak juga kan Pak De? Enggak, tapi paling tidak dari sisi spiritnya. Spiritnya dapat ya. Spiritnya dapat. Kemudian di muka di muka home fansnya dia ini kan luar biasa kali ini. Pecco ini kalau nggak salah dihitung-hitung ada 80.000 orang yang mendukung dia. Dari 100 berapa puluh ribu gitu Pak, 160-an ya? Iya, separuhnya itu. Berarti separuhnya itu fansnya Pecco itu. Nah sekarang gue yang mau tanya nih. tanya balik. Gue gantian. Gimana nih Pak De nih? Enggak, yang dia bilang ada strategi khusus gitu yang bikin dia menang dua itu. Benar Pak De. Kalau gue ngeliatnya ya, pembalap tercerdik
dari seluruh pembalap yang ada di ya Mugello saat itu ya Pecco. Karena dengan strategi itu dia bisa memenangkan ya sebenarnya lebih ke main race sih. Strategi yang diterapkan itu lebih ke main race. Kalau yang sprint race dia memang wah push lah udah. Start bagus, push. Nah, tapi yang di main race ini karena dia ada ya istilahnya kena grid penalti Pak De. Dia harus start dia harus start dari posisi 2 karena ada ya masalah dengan Alex Marquez di sesi praktis akhirnya membuat dia kena grid penalti turun 3 peringkat. Oh, yang dia pas jadi start dari posisi 5 kan Pak De? Itu pas Alex yang pas ngegas hot lap itu kehalang dia itu maksudnya. Ya, di tikungan T10 dianggap ya apa ya merugikan kesempatannya si Alex Marquez untuk bisa melakukan time attack kan saat itu karena Pecco dinilai melambat ketika memasuki T10 gitu kan. Tapi pasti nggak sengaja itu pasti ya. Kalau menurut saya sih nggak sengaja karena ya apa ya bisa dibilang ini kan Pecco ini dia juga nggak tahu kalau dia akan dibuntutin nih sama Alex Marquez nggak akan tahu juga Pak De. Nah ketika di T10 dia coba ya udah mungkin gua nggak dapet nih coba keluar dulu. Nah, tapi Alex Marquez ini masih ada di belakang dia gitu kan. Nah, di saat itulah dinilai merasa Stewart ya lu Pecco merugikan si Alex Marquez. Jadi ya udah turunlah 3 grid penalti gitu kan. Nah, start dari posisi 5 ini memungkinkan dia untuk ya start yang bagus nih Pak De. Start yang bagus dan ini menariknya start bagus ini dia tuh berkaca dari tahun lalu. Ketika mantan rekan timnya Pak De, Jack Miller melakukan hal yang wah lu fantastis nih Miller nih, start dari posisi berapa bisa masuk ke depan gitu kan. Nah hal ini diterapkan oleh Pecco Bagnaia, ngikutin dengan gaya dia, bagaimanapun gua start gua ngambil dari sisi luar untuk masuk bisa ke tikungan 1 dan dilalahnya finalesnya Pak De. Ini sempat sedikit out kan, akhirnya Bagnaia masuk itu ke dalam, masuk ke belakangnya Martin, di T2-nya udah bisa di depan Martin untuk nutup racing line Martin dan masuk ke tikungan. Itu istilahnya menyodok jantung. Menyodok jantung, jantung hati Pak De. Nah itu Pak De, start yang bagus sama yang menarik lagi bahwa ini nggak kepikiran bahwa gue harus melakukan 1 lap cepat 1 lap ya menjaga posisi atau bisa dibilang bukan melambat ya tapi pada bertahan 1 lap cepat 1 lap bertahan. Nah itu yang diterapkan oleh Pecco Bagnaia Pak De. Yang kemarin itu ya. Yang kemarin itu dengan strategi seperti itu dia bisa menjaga tekanan bannya Pak De untuk nggak cepat panas nih. Kayak yang di belakang Jorge Martin push dia mungkin nggak ada strategi seperti apa yang dilakukan oleh Bagnaia. Gas tahan. Dengan begitu kan yaitu tekanan angin ban depan itu ketika dia nahan misalnya dia nggak full speed nggak nguber banget gitu ketika dikendorin gasnya jarinya sama belakang deket dong ntar. Kalau pada perhatiin nih ya kita ngomong time sheet dari lap by lap Pecco Bagnaia itu kelihatan banget Pak De. Di misalnya di lap 10 dia 146 3 misalnya. Ntar di lap 11 146 5 gitu kan. Ntar naik lagi tuh Pak De. Di lap ke-13. Lebih cepat lagi. Ya pantesan kok fluktuatif gitu ya. Iya. Karena strategi itu berarti. Kayaknya itu Pak De. Ya dia juga mengakui bahwa ya seperti itu gua untuk menghindari tekanan ban naik yang akhirnya ya Pak De tahu sendiri nih heartbreakingnya apalagi di tikungan 1. Gila itu. Dari 360 tiba-tiba harus bukan ngerem ya, maksudnya melambatkan laju sampai ke 85 km per jam kan. Wow, itu heartbreaking, benar-benar heartbreaking dan menguras kondisi ban depan dan juga pengereman ya Pak De kan. Betul. Nah, dengan kondisi ini Bagnaia mampu menjaga ritme dia agar tetap konsisten nih Pak De. Bisa terus di depan gitu kan. Tapi sementara dia juga tetap menjaga dengan ya makanya lapboardnya dilirik gitu kali Pak De ya. Jadi jaraknya sekian nih 0,8. Jaraknya 0,5. Track lurus itu memang si siapa Brad Binder ya yang bisa sampai 336 ya. 366 km per jam ya. Dan kemarin
nyaris nggak tembus, nggak dipatahkan oleh siapapun gitu kan Pak De. Iya. Itu sih Pak De, gua ngeliatnya yang cerdiknya Bagnaia itu gitu, karena ya Mugello ini juga apa ya, home race-nya dia, home race-nya Ducati, dan sebelum beberapa seri terakhir gitu kan, ya Bagnaia, Rossi juga kan latihan nih Pak De. Iya betul. Sebelum ke Jerez apa kalau nggak salah ya? Ya pernah latihan dia. Ya itu latihan di situ kan, pakai Ducati. Ya, sementara Rossi pakai apa dan namanya kan diganti-ganti tuh Pak De. Namanya siapa ini siapa gitu kan. Nah itu tuh. Untuk mengacaukan lucu-lucuan lah. Iya. Jadi seenggaknya mereka udah apa ya, ada sedikit bayangan dari sesi latihan yang waktu kapan gitu kan. Nah dia juga melihat ya kondisi aspalnya juga nggak ada perubahan atau kayak gimana, settingan tepat, akhirnya membuat ya Bagnaia. Ya, tapi konon katanya memang strategi itu juga atas bisikannya Rossi ya. Ya, kalau bisikan Rossi katanya kan dibilang gitu Pak De. Ya. Sebelum melakukan start ya, pas di grid start kan, datengin kan tuh Pak De. Iya, datengin. Lu lakuin apa seperti yang lu lakuin kemarin. Gurunya ngomong begitu Pak De. Ordernya gitu ya. Ordernya gitu ya. Lu lakuin apa seperti yang lu lakukan kemarin. Iya. Dan itu dilakuin akhirnya sama Pecco. Maksudnya lu harus menang gitu kali ya, bukan di ngapa-ngapain tapi lu harus menang gitu. Itu sih Pak De kalau terus rekan satu timnya si Bastianini itu kan juga kemarin kan dia agak di belakang lah ya. Ini sekarang ini kan juga melejit banget tuh. Ya. Itu karena Marquez yang melorot, ya, atau dianya yang melejit. Nah itu kan ada dua tuh. Kalau gua ngelihatnya ada dua kemungkinan. Ya satu, Marquez mulai turun performanya. Oke. Itu ya tadi Pak De yang gue bilang, itu performa ban depannya udah nggak menolong. Karena kan ya kita seperti kita ketahui ya, ban depan rata-rata konstan semua pembalap konsisten pakai medium dan belakang soft. Ya. Nah, menarik ya Pak De, ketika kita menemuin sirkuit seperti hard braking ini kan, otomatis kan ban depan kan seperti disiksa kan. Iya betul. Lu hard braking di T1 San Renato dan tiba-tiba dari 300 harus ke 80 km per jam, ini kan nyiksa ban banget kan. Iya. Tekanan bannya juga akhirnya naik. Dan juga akhirnya ya ini membuat performa ban depannya nih udah nggak ketolong nih. Tambah lagi yang tadi Pak De, yang Pak De bilang bahwa Bastian ini juga ini bukan main-main nih. Iya betul. Dikejar terus nih Marquez nih, karena dia berpikir wah ini nih Mugello, gue belum pernah nih menang di sini dan gue harus menang di sini karena tuan rumah gue. Ya karena baju biru itu. Iya. Ditambah lagi itu Pak De. Pengaruhnya gede itu. Ditambah lagi itu dan dia berpikir gimana caranya gue harus podium. Ya. Gue harus ngerebut itu dari Marquez dan keren ya. Digas terus nih Pak De. Di lap terakhir ya. Di lap terakhir gas terus. Lap time-nya Bastia ini menjadi lebih cepat dari semua pembalap yang ada di depan saat itu Pak De. Lebih cepat. 1462. Sementara Pecco-nya 1467 atau ya Martin aja 147. Iya betul. Makanya tuh Martin juga akhirnya kekejar kan dari jarak 0,8 Pak De. Tiba-tiba langsung teng. Sebentar. Kalau Martin kesalip itu bukan karena dia nggak cepet. Apa tuh Pak De? Dia ngeremehin nggak lihat kalau di belakangnya Bastian ini tuh udah nempel di belakang karena dia ngelihatnya jauh kan. Iya kan 0,8 di pedok di pitboardnya gitu. Nah, itu tiba-tiba di lap terakhir disikat. Itu biru itu. Biru. Kekuatan biru Pak De. Biru. Baju Pak De warna biru. Iya. Biru ada putihnya. Ada putihnya. Kurang goldnya. Nah, itu sih Pak De, kalau gue ngeliat Bas ini ya dia juga keren lah. Dan gue ngeliatnya wah nggak nyangka bahwa dia bisa mengambil Martin itu, gue nggak nyangka Pak De. Karena gini, gue ya ini ya sama nih. Ya. Enea Bastianini ini cerdik banget. Serangan baliknya sama seperti apa yang dilakukan oleh Marquez terhadap dirinya. Dan balas ini ya. Dibalas Pak De. Balas banget dong. Dibalas Pak De. Karena gini, kita ngelihat bahwa ya di T1 Bastianini hard braking, Marc Marquez juga hard braking, kuat-kuatan nih. Dan hebatnya Marc Marquez
masuk sembari menutup racing line-nya Bastianini, sehingga Bastianini dibuang keluar dan biar dia nggak bisa masuk ngambil ke dalam lagi nih. Kalau dia ngambil lagi ke dalam bisa kayak Pecco waktu itu Pak De. Ya, tabrakan toh. Yang di Portugal, Ya, betul. tabrakan nih. Ya. Karena kita tahu nih, dari telah dikit nih, gas Masuk nih. nih. Nah, seperti itu Pak De. Nah, gue ngelihatnya Marquez hebat, Marquez keren, buang Bastianini biar nggak bisa masuk ke dalam lagi. Nah, yang dilakuin oleh Bastianini di tes 10 juga seperti itu Pak De. Heartbreaking, kuat-kuatan, giring. Iya, iya. Biar Marquez keluar dan dia nggak bisa masuk lagi ke dalam. Ya, Ini keren ini. udah keren. Hal yang keren lagi yang dilakukan oleh dirinya, oleh Martin, oleh Martin nih, di tikungan terakhir Pak De. Iya. Gue udah kepikir, wah ini masih nggak kena. Dia udah ngambil tes 10 nggak dapat Iya. nih, nggak kejar nih. Ternyata di tikungan terakhir dibuntutin, sengaja dibikin apa ya? Martin tuh dibikin Iya. apa? Seolah-olah gue harus kenceng banget nih, bikin Martin kenceng banget gitu kan. Akhirnya ya bener, Martin kekencengan untuk masuk tikungan terakhir, akhirnya sedikit keluar kan Pak De. Iya, betul. Sisi dalam Iya, kosong nih, Masuk dia. gue masuk dari sisi dalam dong. Iya, iya. Dengan ya lagi-lagi Pak De, ketika masuk ke sisi dalam ngebuang keluar kan. Iya, iya, betul, betul. Karena memang racing line-nya kan begitu kan Pak De. Ya. Kita nikung ke kiri pasti keluar ke kanan kan. Keluar, Martin diarahin keluar. Nah, ini strateginya oke nih. Iya kan? Analisanya bener nih. Hah? Emang bener-bener enggak Pak De? Bener. Ada yang ngarang soalnya. Bukan kita sih. Gitu. Karena memang begitu kan. Otomatis itu udah ya hal seharusnya sepantasnya yang begitu kan. Kita ngikung kiri pasti out, keluar tikungan ke kanan kan. Gaya gravitasi ya Pak De. Ya, tapi yang yang agak menarik sebenarnya kemarin itu kan ada Marquez menurut aku nggak optimal banget ya. Nggak kayak biasanya kan ya. Dia itu kan berapa seri terakhir itu kan dia pasti podium terus kan. Ya. Baru ini kok lolos gitu kan. Ya. Nah kemarin itu memang ada beberapa video yang diulang-ulang dan ditanyakan sama media kenapa kok ketika keluar tikungan Ya. dia motornya ada asapnya gitu. Itu gua Di bannya. Gitu. Nah itu tuh yang apa namanya orang-orang menduga there is something wrong with the his bike gitu ya. Tapi sebenarnya nggak sepenuhnya ada masalah. Itu gue sempat mikir Pak De. Lah, ini kenapa ya berasap ya? Apakah overspin? Karena kita sendiri kan keluar tikungan ya lu ada masalah dengan elektronik dia jadi overspin kan ban berasap kan Pak De. Ya. Tapi nggak juga overspin ini gue perhatiin gitu Pak De. Akhirnya gue cari-cari tuh Pak De. Ya, memang ternyata bukan overspin. Nah, tadinya sempat kita kepikirannya kayak misalnya pesawat mau landing, Ya. itu kan ketika bannya keluar nih, dalam kondisi ban diem kemudian nempel aspal yang Berasap. kecil kan berasap. Ya. Ada dugaan waktu itu motornya Marquez itu begitu. Jadi karena bumpy dia mental-mental gitu. Ya, ya. Ketika mental turun berasap Ya. gitu kan. Ternyata bukan itu. Jadi ketika dia keluar tikungan itu kan right hit belakangnya kan Aktifin. diaktifin, Ya. di engage gitu ya. Nah ketika di engage itu kan ambles tuh. Ya. Nah settingannya motornya Marquez Ya. itu dipolin lah sama dia, dimaksimalin karena kan dia Untuk bisa lebih rebah lagi Pak De. Iya, Untuk bisa lebih turun lagi nih. lebih ceper Semaksimal lagi. banget ya. Betul, lebih ceper lagi supaya dia ketika turun motornya nggak ngeloyor keluar atau nggak ngebuang keluar. Ya. Dengan semakin pendek itu dia buka gasnya semakin cepat. Ya. Nah, kenapa dia agak spekulasi di polin karena motornya kan 23 bos, GP23. GP23. Ya, ya. Untuk ngimbangin 24 yang teman-temannya yang factory sama Jago Satellite di itu kan, jago di track lurus lah iya, gitu Pak De, itu ya. kan dia mesti harus pol-polan gitu, bos. Gitu Nyo. Berarti Jadi- emang dia merendahkan itu untuk mencari traksi yang lebih baik Ya. ketika keluar tikungan nih Pak De. Ya. Ketika bisa lebih cepat buka gas, otomatis Harus kecepatannya jaraknya makin lebih jauh nih kan sebenarnya Pak De. Iya, ya. betul. Top speednya makin lebih bisa ngikutin nih Pak De kan. Iya, betul. Ya gitu tuh. Ternyata itu Pak De ya. Iya. Asap-asapannya itu ya. Asap-asapannya. Bukan overspin ya. Bukan. Ataupun lagi ada bakar api unggun gitu bukan ya. Tapi menarik itu Pak De. Ya. Ternyata itu ya.
pinter Marquez nih. Selebrasi yang lucu sekarang, nah itu lalu kamu ceritalah sama teman-teman kita ini kenapa tuh pakai gitar-gitar itu Pak De. Itu kayak itu seolah-olah Kiss. Oh iya ikutin itu Kiss ya. The Rock gitu kan. Helmnya juga ya dibikin desain itu kan? Desain juga. Ya itu sama semuanya di Kiss gitu kan. Sampai selebrasi, gue ngeliatnya, oh ini jangan-jangan ada Rossi nih nungguin di mana gitu. Ternyata nggak ada ya. Nggak ada. Rossi nggak nungguin di saat tempat itu enggak loh. Enggak. Gue pikir, wah nih ada bakal ya karena deket rumah kan. Ada Rossi nih, ternyata nggak ada. Dan ini menarik ini Wade. Jadi ngingetin harusnya perlu gitu. Kalau yang ya apa ya, nggak cuma Peko lah ya, tapi semua pemenang gitu Wade. Yang bisa melakukan hal kayak gini, punya selebrasi, ini menjadi menarik Wade. Betul. Karena ya inilah gimmick-gimmicknya MotoGP kan sebenarnya Wade. Iya betul. Lu bisa kayak seperti itu gitu kan. Jadi ini yang ditunggu-tunggu gitu kan. Ntar apa lagi ya, saya berakhir kalau menang itu. lagi ngapain lagi ya gitu. Wah, ini kayaknya di Sansering Marc Marquez nih. Selebrasinya apa nih kayaknya ya? Nah, kayak gitu kan Pak De. Ntar di Asen, oh siapa nih? Bagnaia nih atau siapa nih gitu kan? Selebrasinya apa ya? Wah, keren tuh kayak begitu tuh. Jadi ya MotoGP juga nggak ngebosenin kan sebenarnya Pak De. Iya, kalau misalnya ada yang seperti itu pasti lucu lah ya, menarik gitu. Nah, Pak De, kita belum ngomongin soal Martin Pak De. Ya, Martin ini ada apa dengan Martin ini? Ya sebenarnya kemarin gini, yang dia jatuh itu yang pas sprint ya, sprint race jatuh. Dari pengalaman itu kemudian di balapan sebenarnya dia sebenarnya sudah bilang kalau timnya itu mengurangi bobot yang di arah depan. Jadi di sektor depan itu ada beberapa perangkat yang dimundurkan, tapi belum tahu ya apa yang dimundurkan nggak tahu. Tapi distribusi bobot dari motor itu dari depan dipindah ke belakang ya supaya beban depannya nggak terlalu berat ya. Seringkali yang dari data mereka yang diomongin itu adalah ketika nikung karena bebannya terlalu banyak dia cenderung delosor gitu ya, yang istilah kamu slow light itu ya. Nah ketika dia dimundurin itu sekarang sudah berhasil, upaya itu sudah berhasil untuk mengamankan dia di tikungan dengan segala rupa itu. Ya. Nah, cuman yang tadi itu ketika tikungan terakhir aja dia nganggep ini kesalahan gue nih, gitu. Gua nggak nyangka bener. Ya makanya dia bilang gue udah seperti rookie nih. Kesalahan gue buat seperti rookie kayak nih. Pembalap baru. Kayak gitu pembalap baru nih. Colek dari belakang nggak ngerti gitu kan. Nah itu yang sebenarnya peningkatannya dia oke lah. Gitu. Peningkatan dia di balapan ini. Tapi memang ini kalau dari sisi gua ngeliatnya Pak De ya, Martin ini nih, ya itu tadi yang Pak De bilang bahwa kejadian di hari Sabtu ini membuat dia melakukan perubahan masif di hari Minggu, yaitu settingan terutama. Karena Martin ini kan memang, nah kalau kita perhatiin Pak De, gayanya Martin ini sama sebenarnya kayak Peko, mirip-mirip lah, heartbreaker. Nah dia suka melakukan ya belok ini sembari melakukan hard braking dengan hard braking ya, istilahnya ban depan tuh sebisa mungkin sambil belok nih gitu. Dan sebenarnya kemarin ini nggak dapet ya, nggak dapet gaya yang dia biasa lakukan itu nggak dapet kemarin di Mugello. Dia itu faktornya karena ya tadi Pak De, tekanan ban nih sebenarnya, tekanan ban dia udah meningkat gitu kan. Efeknya ya gue nggak bisa melakukan gaya riding gue seperti ya bagaimana gue mestinya. Akhirnya ya tekanan ban ini meningkat bagi dia, waduh udah gue nggak bisa ngapa-ngapain nih. Akhirnya itu membuat ya Bastian ini bisa masuk ke depan ngambil posisi dia tuh Pak De. Sebenarnya kayak gitu. Lagi-lagi urusannya memang para pembalap harus banyak beradaptasi sama ya tadi ban Michelin yang baru misalnya Pak De. Terus sama tekanan ban yang memang dibuat ya walaupun perubahannya nggak maksudnya nggak yang signifikan banget, tapi sebenarnya ini udah cukup ya, pembalap tuh harus punya apa ya, stylean yang lebih baik lagi kan sebenarnya. Ya menurut dia gitu ya. Sangat personal gitu ya. Ya karena itu Martin mengakui gue harus terus beradaptasi nih dengan tekanan ban nih di sirkuit ini harus terus nih, karena udah ya sebenarnya data yang kemarin belum tentu bisa kepake sebenarnya. Sebenarnya seperti itu Pak De. Oke. Nah kalau
Kalau pembalapnya Ges gimana? Pedro Acosta? Enggak, dia tumben agak adem ya. Agak adem. Tapi gue ngeliatnya memang apa ya Pak De? Ini bukan tikungan ya, tapi karakternya si Mugello ini masih kurang cocok ya sama si ya? Bukan cuma dia sih Pak De, tapi KTM-nya ya. Itu apa ya, seolah-olah ya ini bukan sirkuit lo nih. Ya. Karena ya rollingnya juga kan apa ya, bisa dibilang nggak terlalu banyak, tapi di sini ada paraboliknya. Oke. Ya. Rolling speed, high speed itu yang itu. Karena ya seperti saya ketahui Pak De, GP24. Makanya sebenarnya kemarin tuh ini sirkuit GP24 banget. Ya, betul. Ketika lu mempunyai sirkuit dengan tikungan parabolik ataupun fast corner yang ya rolling speed banget lah pada yang maksudnya. Ini karakter GP24 karena GP24 cenderung lebih bagus di tikungan-tikungan seperti ini nih. Makanya ya kita ketahui 1, 2, 3 gitu kan. Marquez aja ini untuk mempertahankan GP23 di barisan depan ini udah mati-matian nih. Keren lah buat Marquez nih. Udah mati-matian sampai tadi pada yang istilahnya ya semini mungkin gue cari celah untuk right head adjuster biar bisa mendapatkan traksi yang bagus ketika keluar tikungan, no wheelie gitu-gitu, kecepatan jadi nambah gitu kan seperti itu Pak De. Ya mungkin itu yang kalau pindah-pindah pembalap panjang ya ceritanya kalau itu ya. Pindah-pindah pembalap mendingan nanti kita ngomongin di segmen terpisah Pak De. Udah lama banget ini kita ngobrol ini. Iya. Kalau gue sih lebih apa ya? Urusan sama Marc Marquez dengan Jorge Martin. Ya, itu dengan Enea Bastian ini belum kelar nih. Belum kelar tuh. Jadi begitu ya Pak De? Wih, seru. Apa yang kita omongkan ya sepanjang ya kayaknya ada kali 30 menitan kurang ya. Ada 30 menit. 30 menit kurang lah ya. Nah, tentang ya tadi itu. Strategi Bagnaia yang cerdik. Kalau gue bilang sih super cerdik sih. Marc Marquez juga yang wah ternyata sampai segitunya ya mengakali Pak De. Supaya bisa mengejar yang 24 ya. Iya, 24 lah ya. Karena ya Mugello ini salah satu sirkuit pengembangannya untuk Ducati kan Pak De. Michael Pirodi kan melakukan pengembangan juga kan di sini kan. Iya, betul. Nah, jadi nggak mudah juga untuk Marc Marquez ngejar GP24 nih. Itu Pak De tentang review MotoGP Italia. Berikutnya apa nih? Oh itu yang tadi kita mau ngomongin tentang pindah-pindah tim ya? Ya pindah-pindah tim karena ada hal yang menarik juga ketika di hari Sabtu kemarin di itu MotoGP Italia ada pengumuman ya kan? Nah nanti juga kita bahas ya Pak De. Kita akan bahas ya. Oke, saya Kabudi Acang pamit guys. Pak De, Moto Boys. Gas dong. Gas Moto Boys.